Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ira Muda dari SSMPD, salah satu dosen program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi PDD UK PTT pada bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pada paparan ini saya akan menyampaikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha yang meliputi pemaparan rencana pembelajaran semester atau RPS serta implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas. Semoga paparan ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan orientasi dalam capaian pembelajaran. Rencana pembelajaran mata kuliah sejarah masa Hindu-Buddha. Mata kuliah sejarah masa Hindu-Buddha ini memiliki 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 2 program studi pendidikan sejarah. Mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah yang keilmuan dan keterampilan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai proses masuk perkembangan serta pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Selanjutnya saya akan memaparkan secara singkat rencana pembelajaran semester atau yang dinamakan RPS dalam mata kuliah Sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Dan RPS ini disusun sebagai suatu pedoman pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran, lulusan dan prinsip pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Yang kedua, saya akan merencanakan tentang pelajaran semester. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, menganalisis sumber-sumber sejarah dan peninggalannya, dan juga mengkaji perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, serta menganalisis pengaruh terhadapnya kehidupan masyarakat Indonesia. Proses pembelajaran ini dilaksanakan melalui dengan ceramah interaktif, diskusi, presentasi, analisis, sumber sejarah, dan penugasan. Di sini penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi, tugas, presentasi, dan juga UTS, dan terakhir adalah UAS. Di sini untuk mengukur suatu pencapaian kompetensi mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam CPMK. Di sini CPMK pertama menjelaskan suatu konsep dan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. CPMK 2 menganalisis berbagai sumber sejarah dan peninggalan arkeologis terkait perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian CPMK ketiga mengkaji perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan CPMK keempat menganalisis pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, dan masyarakat Indonesia. Dan kemudian CPMK yang kelima mengkaji hasil kajian sejarah secara lisan maupun tertulis berdasarkan kaidah ilmiah. Di sini kita menggunakan suatu bahan kajian. Materi yang dipelajari dalam beberapa mata kuliah ini meliputi yang pertama, mengantar Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengondisikan masyarakat Nusantara sebelum masuknya Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga, teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang keempat, jalur perdagangan dan hubungan Nusantara dengan India. Dan kelima, sumber-sumber sejarah masa Hindu
Hindu-Buddha. Kemudian yang keenam adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kalingga. Yang ketujuh, Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno. Kemudian yang kedelapan, Kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Kemudian yang kesembilan, sistem sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan masa Hindu-Buddha. Yang ke-10, akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal. Dan yang terakhir adalah 11, peninggalan sejarah dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah. Yang kelima adalah strategi pembelajaran. Di sini proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Metode yang digunakan meliputi yang pertama kita ceramah interaktif, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi, yang keempat kita dengan menggunakan studi pustaka, dan yang kelima kita analisis sumber-sumber sejarah, yang terakhir adalah penugasan individu atau kelompok. Di dalam pembelajaran juga memanfaatkan berbagai media seperti kita menggunakan PowerPoint, video pembelajaran atau artikel ilmiah, dan beberapa sumber-sumber prestasi serta kunjungan visual maupun langsung di situs sejarah apabila memungkinkan. Kemudian yang keenam tentang pengalaman belajar mahasiswa. Di sini mahasiswa tidak hanya memperoleh suatu pemahaman konseptual tetapi juga melakukan suatu analisis prestasi dan sumber-sumber sejarah. Juga melakukan suatu diskusi kritis terhadap teori masuknya Hindu-Buddha, dan juga menggunakan suatu presentasi dengan hasil kajian, dan juga penyusunan makalah ilmiah, juga melakukan observasi atau studi lapangan ke situs sejarah. Nah, dengan demikian mahasiswa diharapkan bisa memiliki suatu kemampuan berpikir historis, kritis, analitis, dan komunikatif. Di sini dalam penilaian pembelajaran itu kita lakukan mungkin dengan secara autentik dan berkelanjutan yang mungkin meliputi beberapa komponen penilaian. Yang pertama, kita menggunakan partisipasi mahasiswa. Kemudian yang kedua dengan adanya tugas individu. Yang ketiga ada beberapa tugas-tugas kelompok yang nantinya akan dipresentasikan. Dan yang keempat kita menggunakan tugas pembuatan makalah. Dan yang kelima itu adalah ujian tengah semester atau yang dikatakan dengan UTS. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yaitu adalah UAS. Di sini demikianlah paparan saya mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah sejarah masa Hindu-Buddha. Di sini RPS ini menjadikan suatu pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berstruktur, sistematis, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya saya akan menampilkan video pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai ilustrasi dari RPS yang telah saya paparkan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini untuk perkuliahan? Untuk hari ini kita lihat dulu presensi ya. Untuk hari ini mungkin tidak ada yang hadir, ada yang tidak masuk atau izin. Untuk hari ini gimana? Semuanya masuk kah? Oke, terima kasih. Alhamdulillah sekali untuk hari ini bisa hadir semua dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara.
Oke, selanjutnya di sini ada tentang Candi Borobudur. Mungkin dari adik-adik semua pernah ada yang bermain atau berkunjung ke situs atau ke Candi Borobudur? Siapa? Saya pernah ke Candi Borobudur, Bu. Di sana saya melihat relief-relief yang menceritakan kehidupan masyarakat pada masa lampau yang berkembangnya agama Buddha di Nusantara. Terima kasih untuk Mas Rizky. Mungkin tadi ya peninggalan Borobudur adalah untuk agama Buddha. Oke, mungkin dari peninggalan yang lain karena kita membahas tentang agama Hindu dan Buddha, mungkin ada yang pernah lagi berkunjung ke situs atau ke candi ya. Kita ke agama Hindu. Mungkin ada teman-teman? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Livia. Saya pernah ke Candi Subuh di Karanganyar, Bu. Dari kunjungan tersebut, saya jadi mengetahui akulturasi budaya lokal dan kebudayaan Hindu-Buddha itu masih berkembang di Jawa. Oke, terima kasih ya untuk permulaan kita membahas tentang Candi Borobudur karena kita memang harus tahu berapa peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha. Mungkin dari teman-teman semuanya selain tadi dari Mas Rizky sama Mbak Fia, mungkin ada yang lain pernah berkunjung atau bermain ke situs lain? Karena kita tidak cuma Borobudur, tidak dari Suko, Ceto dan lainnya, tetapi kita ada beberapa peninggalan-peninggalan yang lainnya. Mungkin dari teman-teman ada yang lain? Saya, Bu, saya pernah berkunjung ke Candi Prambanan, Bu, dan di sana tuh Candi Prambanan tuh sangat bagus dan merupakan mahakarya yang menunjukkan nilai seni budaya, seni spiritual dari masyarakat Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Mbak Sarah, bagus sekali ya. Mungkin itulah yang mungkin perlu kalian sebagai teman-teman untuk bisa mengetahui beberapa situs-situs. Mungkin dari yang lain ada lagi, mungkin tadi Mas Ayah ya. Monggo silakan Mas Ayah. Saya juga pernah, Bu, berkunjung ke Candi Ceto. Di sana pemandangannya sangat asri dan di latar belakangin gunung, Bu. Dan di sana pemandangannya sangat bagus, cocok lah, Bu, untuk kita ke sana bermain dan belajar sejarah, Bu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang tadi sudah menjawab, sudah pernah bermain, sudah pernah ke tempat situs-situs yang memang dalam peninggalan Hindu Buddha. Karena Hindu Buddha ini memang peninggalan yang sangat tua dan pertama kali agama memang masuk ke Nusantara. Oke, kita masuki slide berikutnya. Nah, di sini mungkin adik-adik semuanya tahu ya tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Mungkin masuknya agama itu kita melalui dengan beberapa peristiwa, beberapa proses yang harus bisa berlangsung sejak awal Masehi. Kemudian di sini terutama yang memang dilalui atau mungkin proses yang mendapatkan ilmu atau mendapatkan agama masuk ke Nusantara itu melalui dengan masuknya beberapa orang-orang India, dan disitulah berlangsung mereka mulai mempengaruhi atau menggunakan agama Hindu dan Buddha. Sebelum mengenalkan agama Hindu dan Buddha, mereka mencoba untuk secara dengan orang-orang di Nusantara atau orang-orang pribumi, dia belajar tentang perdagangan dan dia juga menawarkan tentang perdagangan. Itu ya. Ya, selanjutnya, nah, kita masuk ke latar belakang masuknya agama kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Mungkin di sini letaknya mungkin sangat strategis ya. Strategis, mungkin wilayahnya juga sangat memadai. Kemudian samudranya juga kita menggunakan dua benua samudra, yaitu mungkin ada yang tahu Asia dan Australia. Nah, disinilah serta antara dua samudra inilah India dan Samudra Pasifik ini menjadikan Nusantara sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat ramai.
Kemudian para pedagang dari India, Cina, Arab, dan wilayah lainnya sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Kenapa mereka menggunakan singgah para pedagang melalui selat atau melalui lautan? Karena mereka mempunyai banyak kolega-kolega atau mungkin karena disitulah tempat untuk mereka lebih baik dalam perdagangan untuk mendapatkan sesuatu informasi, untuk mendapatkan apa dari negara mana yang mendapatkan hasil bumi dan sebagainya. Di sini ada beberapa hubungan dagang antara India dan Nusantara. Mungkin telah berlangsung ya sejak awal masuknya India ke Nusantara itu memang dia punya etikat untuk bisa membantu banyak hal, tidak hanya sekedar perdagangan, tidak hanya sekedar menyebarkan agama, tetapi banyak sekali dari perdagangan, pemerintahan, dan ekonomi yang ada di Nusantara karena ingin membuat negara Indonesia mungkin waktu sekarang ya dinamakan dulu kita menggunakan dengan Nusantara itu akan lebih baik karena kita belum tahu tentang pemerintahan, kita belum tahu tentang perdagangan. Dengan adanya orang India masuk, nah mungkin kali adik-adik semua mungkin ada yang tahu ya kenapa banyak sekali negara-negara itu melirik ke Nusantara. Apa yang dilirik dari hasil bumi kita? Karena banyak rempah-rempah, Oke, kemudian banyak emas, banyak air dan juga. ya, terus ada lagi? Dan mungkin hasil ikan yang lainnya ya seperti kopi, teh dan sejenisnya. Oke, bagus. Ternyata kalian pintar juga ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ternyata sudah bisa dan tahu tentang beberapa yang mungkin hasil bumi atau hasil yang terdapat di Nusantara ini yang banyak sekali hasil buminya. Nah, untuk hasil bumi rempah-rempah ini banyak ya dilirik dari beberapa negara. Karena apa? Banyak sekali manfaatnya. Dan sampai sekarang pun di Nusantara atau di Indonesia hasil rempah-rempah itu banyak sekali masih melimpah ruah. Makanya banyak sekali yang membutuhkan untuk diekspor, dikirim ke beberapa negara. Itulah dari hasil ini, kalau tidak orang India masuk, kita tidak akan tahu untuk bisa mengekspor keluar dari negara tertentu. Oke, selanjutnya kita lihat ya di sini ada kemajuan pelayanan dan navigasi. Nah, di sini bangsa India dan masyarakat Nusantara telah mengenal suatu teknologi pelayanan serta memanfaatkan animuson. Nah, di sini ada dua ya, animuson barat pemanfaat untuk berlayar dari India menuju Nusantara. Kemudian di sini ada muson timur digunakan untuk kembali ke India. Kemajuan teknologi pelayaran hubungan antar negara. Nah, di sini kemajuan pelayanan dari navigasi dan mengapa kita menggunakan angin? Karena peralatan kita atau transportasi kita pada waktu itu memang di laut dengan kapal. Dan di situ juga belum ada yang namanya alat-alat. Mungkin kalau sekarang sudah ada apa yang namanya kayak aki untuk jalan itu ya itu belum ada. Jadi kita mengikuti arah angin. Makanya kita dikatakan di sini dengan ada animuson barat. Ini dimanfaatkan untuk orang berlayar dari India menuju ke Nusantara. Kalau nanti dia ke muson timur, berarti kita kembali ke India. Itulah. Jadi kita mata arahnya ada dengan angin. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ya ada proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, yang pertama kita sudah ya melalui jalur perdagangan. Kemudian merupakan suatu sarana untuk masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, kemudian di sini ada para pedagang India yang berdagang ke Nusantara, tidak hanya sekedar berdagang, tetapi juga memperkenalkan apa ada yang tahu? Tidak baca? Sentuh perayaan Hindu-Buddha. Oke, ada yang lain? Memperkenalkan tradisi keagamaan. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Oke, terus mungkin ada?
Satu lagi. Sudah? Memperkenalkan sistem sosial dan budaya India. Oke, bagus sekali. Jadi di sini ya, kalian sebagai seorang sejarah, mahasiswa sejarah, yang harapan dari Bu Ira kalian nanti bisa membuat sebagai guider ya. Jadi di sini tadi awal Bu Ira menyampaikan siapa pernah berkunjung ke mana, ke situs mana, itu apa agar kalian bisa tahu, karena tidak hanya sekedar nanti kalian itu lulus dari sini hanya berbekal cuma teori, tapi kalian nanti juga harus bisa menjadi guider kemana dan kemana, karena itu tugas kalian sebagai seorang sejarah. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini ya ada daerah pesisir yang sangat ramai perdagangan. Di situ menjadi pusat suatu penyebaran agama Hindu Buddha. Kalau adik-adik tahu ya kenapa di satu situs yang ramai jalan perdagangan. Nah, karena dari orang India punya misi ya, karena ingin menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Tidak mungkin kita datang langsung saya mau menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Orang akan berpikir lain karena kepercayaan kita waktu itu animisme dan dinamisme. Kalau kita memberikan suatu agama, tidak mungkin langsung diterima. Bagaimana caranya untuk bisa mengambil hati orang-orang pada waktu itu? Tapi dengan cara berdagang. Kita mengambilkan rempah-rempah, untuk kita rempah-rempah hasil bumi dikirim ke India. Otomatis kita akan bisa banyak dialog berbicara. Dari situ kita akan ngobrol, sini sisa seperti ini dan sebagainya, untuk bisa mendapatkan hati masuk saja kita sudah bersyukur ya, karena untuk orang lain, negara lain untuk masuk ke dalam wilayah orang lain itu juga tidak mudah. Jadi di sini nanti beberapa contoh-contoh tentang Buddha di Kalimantan Timur, Tarumanegara, Jawa Barat, Sriwijaya, Sumatera. Inilah beberapa kerajaan-kerajaan, ini hasil dari orang-orang India yang bisa memberikan masukan, memberikan orang Nusantara pada waktu itu untuk punya pemerintahan, tidak hanya sekedar perdagangan, tetapi punya suatu pemerintahan. Itu tadi makanya banyak sekali beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, dan kerajaan-kerajaan inilah kerajaan yang tertua. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita melalui suatu hubungan sosial dan perkawinan. Para pedagang India mungkin banyak yang menetap ya. Dalam arti orang-orang India itu menetap di Nusantara. Kemudian dia menjadi orang-orang di situ. Karena tadi memang dia mempunyai misi untuk menyebarkan agama Hindu Buddha dan berdagang. Karena dia menetap di Nusantara, otomatis banyak sekali yang menjadikan mereka menikah dengan orang-orang pribumi. Nah, mungkin kalau adik-adik sekarang melihat ya, banyak sekali ya saat ini orang-orang India ada di Indonesia. Ya, ada yang usaha di sini, ada yang buka tekstil di sini, itu banyak sekali orang-orang India di sini. Jadi mereka juga ada yang menikah dengan orang-orang pribumi Indonesia. Jadi ini campuran ya India dengan orang Indonesia. Nah, disitulah awal mulanya mungkin orang-orang India yang mulai menetap atau permanen di Nusantara atau sekarang di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, dari mereka melalui satu pernikahan atau perkawinan, itu disebut dari proses pertukaran budaya. Jadi nanti di Indonesia ini pada saat ini ada beberapa budaya yang budayanya nanti dari orang India ke Indonesia juga. Karena pertukaran di sini banyak sekali yang Buddha dikenal untuk masyarakat lokal. Lalu perkawinan tadi yang proses pertukaran budaya yang dulunya tidak mengetahui budaya-budaya yang ada di India. Misalnya contoh, kita jadi mengenal kerajaan-kerajaan, kemudian tahu tentang beberapa agama yang harus kita lakukan. Kemudian itu tadi budaya. Seperti kalau di Bali ya,
Nah, di Bali itu otomatis itu seperti budaya orang India. Nah, itu budaya sudah berbeda. Kita memasuki budaya orang Bali di sana. Ada barungan, ada hari-hari yang memang tertentu untuk orang-orang Bali. Kita masuk dalam bentuk penerimaan masyarakat Nusantara yang mungkin ada bisa melihat pada di atas PPT-nya. Di sini aku di bidang penerimaan masyarakat Nusantara. Yang pertama adalah bidang keagamaan, kedua bidang politik, ketiga bidang sosial, keempat adalah bidang bahasa dan sastra. Yang kelima adalah bidang seni bangunan. Nah, tadi makanya contohnya ada seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur. Makanya Buya sampaikan siapa yang pernah berkunjung dan bermain ke dalam situs sejarah. Oke, selanjutnya di sini ya kita dalam rutin masuknya agama dan kebudayaan Buddha di Nusantara. Di sini ada 5 ya untuk dimasuknya agama. Yang pertama ditemukannya prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang kedua ditemukannya yang ketiga bukan ada yang tahu ditemukannya alat-alat Hindu dan Buddha. Bagus sekali. Ada lagi Adanya kerajaan berjarak Buddha di Nusantara. Oke, yang kelima adalah catatan bagus sekali. Oke, selanjutnya di sini sudah kita bahas, sudah kita pelajari, sudah kita pahami. Tadi kita sudah ada beberapa contoh-contoh teman-teman yang sudah berkunjung, sudah bermain dan sebagainya yang sudah bercerita. Nah, di sini di dalam perkuliahan ini mungkin kita itu sampai di sini. Jadi kita mengambil suatu kesimpulan dari materi pada pagi hari ini adalah masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara berlangsung secara bertahap dan damai melalui jalur perdagangan. Di sini nanti ada yang namanya jalur perdagangan, ada suatu perkawinan, pendidikan, hubungan politik. Nah, di sini nanti masyarakat Nusantara berperan aktif dalam menerima dan mengembangkan pengaruh tersebut sehingga nanti lahirnya kebudayaan baru yang merupakan satu paduan antara budaya lokal dan budaya India. Oke, untuk hari ini perkuliahan sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa ketemu di perkuliahan berikutnya dan mungkin adik-adik bisa mungkin membaca materi-materi yang nanti Bira sampaikan ya, mungkin sebelum kita bertemu di minggu depan. Di sini ada materi mengenai kerajaan Buddha awal di Indonesia. Mungkin nanti kalian bisa proses membacanya, mungkin bisa di perpustakaan. Dan nanti kita bertemu di minggu depan, kita bisa berdiskusi dulu sebelum nanti ada perkuliahan selanjutnya. Oke, begitu adik-adik. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sudah berpartisipasi masuk semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.